Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 3 orang, diantaranya ada Helen Cornelia Natali, Kerin Yolanda Clara, dan saya sendiri Azra Wijaya. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang penerapan Customer Relationship Management pada PT Telkom Indonesia. Selanjutnya akan dibacakan oleh Kerin Yolanda Clara. Baik, lanjut membahas terkait penerapan Customer Relationship Management pada PT Telkom Indonesia. Pembahasan pertama mengenai apa sih itu CRM. Jadi setelah era digital yang selalu menggunakan di depan semua seperti e-commerce, e-book, sales, email, dan lain sebagainya, ada pula yang dikenal dengan Customer Relationship Management atau CRM, yang kan akronim atau singkatan yang paling populer di kalangan orang-orang pemasaran. CRM adalah sebuah sistem informasi yang terintegrasi yang digunakan untuk merencanakan, menjadwalkan, serta aktivitas pra penjualan dan pasca penjualan dalam sebuah organisasi. CRM melingkupi semua aspek yang berhubungan dengan calon pelanggan dan pelanggan saat ini, termasuk di dalam adalah pusat panggilan atau call center, tenaga penjualan atau sales force, pemasaran, dukungan teknis, technical support, dan layanan lapangan atau field service. Next, yaitu fungsi-fungsi dalam CRM, yaitu mengidentifikasi faktor-faktor yang penting bagi pelanggan, yang kedua mengusung falsafah customer oriented atau customer centric, yang ketiga mengadopsi pengukuran berdasarkan sudut pandang pelanggan, membangun proses ujung ke ujung dalam melayani pelanggan, menyediakan dukungan pelanggan yang sempurna, serta yang terakhir menangani keluhan atau komplain yang berasal dari pelanggan. Next. Selanjutnya mengenai mengimplementasikan CRM. Jadi dari Customer Relationship Management itu kita arahnya ke membangun dan memelihara hubungan dengan pelanggan pada inti dari red point dari CRM ini. Customer Relationship Management adalah strategi tingkat korporasi yang berfokus pada pembangunan dan pemeliharaan hubungan dengan pelanggan. Beberapa paket perangkat lunak telah tersedia dengan pendekatan yang berbeda-beda terhadap CRM. Bagaimanapun CRM bukan teknologi itu sendiri, tapi ia adalah pendekatan holistik terhadap falsafah organisasi yang menekankan hubungan yang erat dengan pelanggan. CRM juga mengurus filosofi organisasi pada semua tingkatan, termasuk kebijakan dan proses, customer service, pelatihan pegawai, pemasaran, dan manajemen sistem dan informasi. Sistem CRM mengintegrasikan pemasaran, penjualan, dan customer service dari ujung. Mungkin selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada permasalahan implementasi dalam CRM. Nah, naiknya pendapatan, kepuasan konsumen, dan lebih sedikitnya biaya operasi adalah beberapa keuntungan dari teknologi pada sebuah perusahaan. Namun, dalam pengimplementasikan CRM ini akan turun drastis jika salah satu dari ketiga aspek ini diabaikan, yaitu perencanaan, integrasi, dan pemecahan masalah. Dalam perencanaan merupakan langkah awal akan bisa dengan mudah gagal jika usaha untuk memilih dan meluncurkan perangkat lunak tidak maksimal. Yang kedua ada integrasi. Integrasi dengan kebutuhan konsumen akan memenuhi kebutuhan yang amat penting, yaitu meningkatkan proses menyangkut klien atau konsumen. Perusahaan yang memberikan sedikit atau tidaknya integrasi sama sekali dengan konsumen akan membuat kepuasan konsumen menurun secara drastis. Yang ketiga yaitu ada pemecahan masalah. Menyingkirkan metode pemecahan masalah yang dipusatkan pada satu pihak, para ahli menyarankan perusahaan-perusahaan agar meningkatkan integrasi dengan konsumen. Metode pemecahan masalah ini yang bersifat sentralis harus dibuang demi berbagai informasi tentang pemasaran, penjualan, dan servis. Yang kedua, yaitu ada tujuan PT Telkomsel menggunakan CRM. Yang pertama yaitu agar PT Telkomsel dapat mengenali pelanggannya dengan baik dan mempercayainya dengan meningkatkan pemahaman perusahaan akan kebutuhan mereka sebagai individu dan memenuhi harapan mereka terhadap perusahaan. Yang kedua, agar PT Telkom dapat menciptakan keunggulan kompetitif secara terus-menerus terhadap merek, produk atau bahkan perusahaan yang mereka miliki dibandingkan dengan merek, produk, atau perusahaan pesaing. Baik, selanjutnya ada dampak penerapan CRM bagi perusahaan PT Telkom.
dampak penerapan CRM ini yaitu yang pertama yaitu dengan penerapan aplikasi CRM, perkembangan PT Telkom semakin lama semakin maju karena aplikasi CRM telah banyak membantu kegiatan perusahaan dalam berbagai hal diantaranya yaitu dalam hal pemasaran, perdagangan, dan pelayanan perusahaan terhadap pelanggan. Dampak yang kedua yaitu membantu PT Telkom dalam bersaing dengan kompetitor dalam memperebutkan dan mempertahankan pelanggan. Sehingga dengan menggunakan aplikasi CRM, membuat nilai perusahaan PT Telkom semakin tinggi di mata para pesaingnya. Yang ketiga yaitu dengan aplikasi CRM, PT Telkom mampu meningkatkan usaha pemasarannya dengan memanfaatkan database yang ada, termasuk produk atau jasa yang pernah dibeli oleh pelanggan sebelumnya dan informasi mengenai segmentasi pasar lainnya. Yaitu dampak yang terakhir ya pada perusahaan PT Telkom ini dapat menerapkan CRM melalui internet, yaitu dengan membuat situs web perusahaan. Melalui situs web tersebut, perusahaan dapat menjangkau konsumen dalam skala global dengan modal yang terbatas, serta melakukan kegiatan bisnis seperti promosi, pengenalan produk, penjelasan produk, harga produk, sampai dengan transaksi penjualan produk. Di samping itu, perusahaan dapat membangun hubungan yang bersifat langsung dengan konsumen, yaitu direct marketing. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada dampak CRM bagi customer. Dengan PT Telkom mendapatkan aplikasi CRM, membawa dampak yang signifikan bagi customer PT Telkomsel. Di antaranya yaitu pelanggan menjadi lebih puas dengan pelayanan yang diberikan oleh PT Telkom. Kemudian dengan adanya aplikasi CRM berupa customer care, pelanggan dapat mengadu tentang gangguan-gangguan pada produk Telkom. Dan yang terakhir, pelanggan dapat mengetahui informasi tentang produk-produk Telkom dan yang lain sebagainya. Next. Kesimpulan dari materi kami kali ini yaitu dengan adanya CRM pada perusahaan PT Telkom dapat memberikan manfaat untuk menjaga pelanggan PT Telkom yang sudah ada, menarik pelanggan baru, cross-selling dengan penjual produk yang dibutuhkan pelanggan berdasarkan pembeliannya, upgrading menawarkan status pelanggan yang lebih tinggi. PT Telkom juga mendapat respon keinginan pelanggan dengan lebih cepat dengan memberikan informasi mengenai produk secara online dan juga dapat menambah pangsa pasar yang baru bagi PT Telkom, yaitu pelanggan online. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan.